sampah nggak boleh dibuang kemana-mana, bebas, harus dijemput dari rumah, dan harus dipilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita bersama BMKG Talk. Bapak Ibu sekalian, hari ini khusus kita kehadiran tamu yang luar biasa. Tamu kita yang biasanya adalah diaspora di luar Jambi, ya. Nah, sekarang kita datangkan tokoh Jambi. Ya. Beliau tidak lain adalah Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Maulana. Assalamualaikum Pak Dr. Wali. Terima kasih ya sudah berkenan hadir di podcast kita BMKG Nasional. Pak Wali. Nah, Pak Wali ini kan kita tahu bahwa seorang wali kota mempunyai perjalanan karir yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga saya sudah sempat baca sebelum ketemu Bapak. Bisa ceritain Pak Wali pengalaman perjalanan kecil sampai sekarang bisa menjadi wali kota, itu gimana ceritanya Pak Wali? Ya, alhamdulillah. Jadi orang tua saya tinggal di Kebun Kelapa. Oh, Kebun Kelapa. Di Koni. Kerja di pasar. Dengan keluarga lah. Itu ada Nirmala Sport dan lain-lain. Tapi kemudian karena mencari rezeki, ayah saya sampai merantau, sampai transmigrasi Pak. Kemarin ini kebun sawit dan lain-lain. Nah, saya sekolah banyak di luar. Di pesantren, di Babakan Ciwaring Cirebon, kemudian di Madrasah Aliyah di Palembang. Keterima Fakultas Kedokteran tanpa tes. Dulu PMDK namanya. PMDK di tahun berapa tuh? 94. 94 saya masuk Brawijaya. Tapi pesan orang tua saya, kalau kamu sudah lulus jadi dokter, walaupun sekolah kemana-mana, pulang ke Jambi. Nah, alhamdulillah tahun 2000 saya lulus jadi dokter. Waktu di Brawijaya saya jadi ketua senat, jadi direktur lembaga kesehatan siswa Islam, mengelola klinik. Se-Jawa Timur itu klinik-klinik pesantren biasanya dikelola LKMI dulu, zaman saya itu. Nah, kemudian 2000 saya pulang ke Jambi. Tahun 2000 ke Jambi. 2000 jadi dokter PTT. Nah, dulu kalau pulang ke Jambi kalau liburan aja. Karena saya sekolah banyak di luar. Kemudian PTT-nya di Tahtul Yaman. Tinggal di sana di rumah dinas yang panggung, yang belakangnya makam tuh, makam tambak. Zaman dulu jalan masih kecil, jembatan juga baru satu. Sulit, tapi karena saya satu-satunya dokter, saya 24 jam di situ melayani masyarakat. Kadang rumah rakit, kadang lagi banjir, ada yang sakit, saya yang dijemput naik perahu. Alhamdulillah saya jadi dokter teladan Bang. Tahun pertama teladan di Kota Jambi. Ya, sekota Jambi kan biasa setiap tahun tuh dinilai ya dokter teladan. Nah, saya dapat. Waktu itu Pak Walinya Pak Arifin Manap, saya dipanggil, diberangkatkan haji. Oh, Masya Allah. Jadi itu hadiahnya ya? Hadiah dokter teladan berangkat. Nah, dari PTT kemudian saya keterima PNS-nya di Dinas Kesehatan Provinsi, jadi staf, jadi kasih. Ketika Dokter Bambang jadi wali kota, saya pindah ke kota jadi kabid. Dari kabid sampai direktur rumah sakit Abdul Manap, baru jadi wakil wali kota tahun 2018, 2023. Nah, 2025, 2024 pemilu, alhamdulillah saya dipercaya masyarakat 73,16% kalau suaranya. Nah, sekarang sedang menjalankan tugas amanah masyarakat setahun, dilantik bulan Februari, setahun 4 bulan, 1 tahun setengah ya. Nah, itu dari segi karir birokrasinya, tapi ketika saya melihat banyak saudara saya, tetangga saya yang belum bekerja, maka ingat pesan orang tua saya, kan orang tua saya susah. Tapi dari 9 saudara saya yang sekolah cuma tinggi, yang sampai jadi dokter. Alhamdulillah bisa S2 di UI, MKM, bisa S3, manajemen pendidikan. Itu pesannya kalau nanti jadi bantu keluarga. Nah, saya mikir, gimana cara membantu ponakan saya yang nganggur-nganggur ini. Jadi saya buka usaha, mulai dari klinik
kecil, kemudian bangun rumah sakit dulu kecil, namanya Rumah Sakit Bersalin, Ya, ya. Anissa dulu. Terus alhamdulillah berkembang sampai hari ini menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa. Jadi kalau di Kebun Andil itu sepanjang lorong itu tetangga saya kiri kanan anaknya kerja dengan saya. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau yang nggak punya keterampilan khusus ya jadi security, Iya, ada yang jadi cleaning service, yang punya keterampilan khusus jadi perawat, Iya, jadi iya. tenaga administrasi. Dan ponaan, hampir Iya. mayoritas ponaan-ponaan saya, anak-anak abang saya, Ya, ya. sampai abang saya ikut kerja. Nah, kemudian saya concern juga di bidang pendidikan. Saya bangun SD gratis, Insan Madani di Lorong Iya, Kempang. iya. Kemudian saya bangun beberapa rumah tahfiz gratis untuk masyarakat. Ada di dekat rumah saya, ada di Jeramba Bolong, ada di Patimura. Kemudian saya bangun pondok pesantren Al-Quran. Sekarang sudah 81 santrinya di dekat rumah. Bahkan saya mau bangun masjid di situ untuk karena sudah mulai padat santrinya. Dan saya bangun perguruan tinggi namanya Institut Agama Islam Muhammad Azim. Muhammad Azim itu nama ayah saya. Oh, Masya Allah. Nah, Muhammad Azim itu nama ayah saya, adik dari Ismail Azim Azim. yang punya Nirmala Sport. Iya, iya, iya. Tapi kalau orang Jambi Lamo pasti tahu. Ya, ya. Nah, itu saya abadikan jadi nama institut. Bapak masih ada? Sudah meninggal. Meninggal. Ibu juga sudah meninggal. Oke. Jadi kampus itu alhamdulillah sekarang 1.500-an lah. Masya Allah. Mahasiswanya. Ya. Ada 9 prodi, termasuk yang 2-nya S2. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya, Bang. Dari bawah, dari Ya, ya. susah ya, karena orang tua saya juga secara ekonomi susah, anaknya banyak, sampai usahanya ke mana-mana gitu, sampai transmigrasi dan lain-lain. Tapi alhamdulillah niat orang tua saya untuk supaya disekolahin kemana-mana sampai terbalik ke Jambi. Alhamdulillah saya dipercaya wali kota, Bang. Iya. Nah, sekarang sedang concern terhadap penanggulangan permasalahan perkotaan secara umum. Hampir semua kota itu kan problem persampahan. Stop dulu Pak. Ya. Pak Ali. Nanti kita masuk ke kata Ya. Pak Ali. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya audiens, ya tadi kita sudah dengarkan ya pengalaman Pak Wali kita ya yang sudah menceritakan pengalaman dari kecil hingga sampai saat ini menjadi wali kota. Tapi sebelum masuk ke situ Pak Iya, Wali, iya, Bang. nah, ada pertanyaan juga nih. Iya, Bang. Pak Wali ini kan komplit sekali nih, Iya, nggak banyak orang bisa sekomplit. Nah, Ya. alhamdulillah, Bang. Pertama dokter, Iya, ya kan. Yang kedua dokter berarti kan Iya. profesi ya, Iya, profesi profesional. bidang kesehatan. Kemudian adalah juga mendirikan rumah sakit, Iya. berarti kan ada bisnisnya Iya, lah. Ya. entrepreneur, Bang. Kemudian juga punya sekolahan Iya. pendidikan, ya. Iya, Bang. Kemudian terakhir sekarang politik, Iya, komplit tuh, gitu kan ya. Nah, Pak Wali, gimana caranya mengorkestra ya dari 4 bidang yang dijalani secara bersamaan, gitu Iya, kan? Bang. Dan terakhir ini menjadi seorang pimpinan tertinggi di Kota Jambi. Iya, Bang. Betul. Jadi memang awalnya kesulitan karena Iya. dulu kan saya ASN. Iya, Ya, ASN itu kan jam kerjanya jelas ya dari Iya. pagi sampai jam 4 iya, sore iya. zaman itu. Nah, maka memang sudah terbiasa lah sejak kuliah kalau di kedokteran itu kan pekerjanya melebihi batas waktu Waktu, yang ya. normal. Artinya pulang kerja dari sebagai ASN, Iya, saya tetap masih memikirkan membangun rumah sakit iya, iya, iya. sampai malam. Tapi memang kata kuncinya adalah membangun tim. Oke. Kesuksesan saya ini bukan karena saya Saya sendiri, tapi tim yang ada mendukung tim. ya. Oke, Ya. oke. Jadi misalnya yang mengelola rumah sakit ada timnya. Hmm. Yang saya ajari memang dari awal kita bangun sehingga begitu 1 tahun saja saya itu intervensi langsung. Tahun kedua dilepas, saya tinggal kontrol. Nanti Ya, saya ya. bangun lagi usaha yang lain, Bang. Iya, iya, iya. Diajari lagi. Biasanya setahun pertama aja. Setahun pertama itu full kita membangun. Nah, alhamdulillah setelah semuanya jalan, perguruan tinggi jalan, usaha-usaha yang lain jalan. Alhamdulillah saya ada gedung juga, gedung pertemuan, Iya, Maulidia di Pematang Sulur, itu ada timnya semua. Nah, ketika posisi itu sudah settle, sudah bagus, saya ngawasi memang. Iya. Di setiap saat kan selalu ada masalah, Iya, iya. kita harus selesaikan. Namanya juga usaha. Iya, iya, iya. Pegawai juga hampir 500 Bang, 500, karyawan. Jadi kan Iya. manage itu kan juga tidak mudah. Iya. Tapi alhamdulillah punya orang-orang yang mengelola itu, saya ngawasi. Ketika ini sudah baru masuk politik. Jadi Iya, politik itu menurut saya
tugas tambahan aja, Pak. Ya, Ya, artinya karena kita berpikir bahwa dengan politik mungkin bisa lebih besar perannya gitu. kontribusi ya. Kontribusinya. Kalau kita jadi pengusaha, pegawai saya 500, tapi mungkin dengan politik jadi Ratusan wali ribu, kota mungkin. bisa banyak ngasih beasiswa, Ya, bisa banyak nolong orang. Iya, iya. Program-program sosialnya bisa lebih luas dirasakan. Gitu, Pak. Baik, Pak Wali. Nah, sekarang kita masuk yang tadi, poin yang kedua. Mm-mm. Wali kan menjadi wali kota, Ya, Bang. ya tentu pasti banyak harapan dari masyarakat Kota Jambi ya, untuk pembangunan Kota Jambi. Pak Wali bisa cerita nggak apa permasalahan yang tadi mau sampaikan? Kemudian apa yang Pak Wali mau lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Iya, betul Bang. Jadi permasalahan ibu kota provinsi ya. di banyak daerah Iya. di Indonesia hampir sama itu kan, karena urban city, Iya. di mana kota ini menjadi gulanya Iya. kabupaten sekitar yang selalu penduduk nambah, Iya. pemukiman bertambah, area bisnis baru bertambah. Problemnya adalah setiap hari Kota Jambi itu 440 ton sampah. Sampah, oke. Satu hari. Satu hari ya. Karena 650.000 penduduk, kalau rata-rata setengah kilo sampai 0,75 kilo. Nah dulu sistemnya itu pengelolaannya terbuka. Jadi masyarakat boleh buang kemana saja. TPS-TPS pinggir jalan, ya, depan sekolah dia buang, dikumpulkan diangkut. Jadi kumpul angkut terus saja begitu. Itu yang angkut yang lakukan Ya, siapa? dari pemerintah, Dari pemerintah kota. dinas lingkungan hidup. Ya, oke. Nah, kita akan melakukan perubahan besar. Nah, perubahan besar itu tertuang dalam visi misi kita, dalam RPJMD, salah satu program utama kita dari 11 program prioritas namanya Kampung Bahagia. Oke, ya. Kampung Bahagia itu sebenarnya pembangunan yang community based development, jadi berbasis komunitas, di mana pemerintah kota memberi stimulus dana. Kalau RT-nya besar 100 juta. Kalau yang menengah 75 juta. Ini berarti dikelola oleh RT. RT. Oke, Nah, ya. RT tapi di dalamnya ada Pokja. Oh, ada pokjanya. Ada Pokja itu ada kelompok ketua pemuda, ketua ibu-ibu, tokoh adat, sekretaris RT, ketua RT. Mereka yang memobilisasi melalui proses musyawarah. Jadi ada rembuk warga. Iya. Ya, pemetaan swadaya masyarakat namanya. Dikumpulkan kira-kira ini apa yang dibutuhkan di tingkat masyarakat ini. Nah, di tahun pertama ini sudah tahap 1 selesai, 795 RT, alhamdulillah sukses. Nah, 795 RT. iya, tahap 1. Tahap 2 nanti 1583 RT. Jadi seluruh RT terbangun dengan dana itu. Nah, kemudian kita arahkan program bahagia itu kan Kota Jambi bahagia, visi misi kita. B yang pertama itu bersih. Bersih. Okay. Nah, untuk menjamin kebersihan lingkungan, maka kita berdayakan komunitas dalam konteks sampah nggak boleh dibuang kemana-mana, bebas, harus dijemput dari rumah, dan harus dipilah. Dipilah di rumah. Organik, iya, diambil. Nah, maka butuh sarana transportasi, sehingga dari Kampung Bahagia nih dibelilah gerobak motor. Kalau RT-nya kecil dia bisa beberapa RT patungan. Dari dana itu mereka sendiri yang beli. Ini milik masyarakat, dikelola oleh masyarakat. Nah, contohnya saya buat uji coba di Pelayangan. 2.500 rumah ikut semua OPBM, operator pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Diambil dari rumah-rumah, sudah dipilah 500 rumah warga kurang mampu gratis. Bayarnya dengan sampah. Pemilahan itu diambil. Iya, luar biasa. Nah, itu jadi komponen bersih kita alhamdulillah diapresiasi lah, dapat dari hadiah dari Mendagri. Kita termasuk kota pengelolaan sampahnya terbaik agresif, di Indonesia. ya agresif melakukan mendorong komunitas berperan dari bulan April tuh Bang. Saya tutupi TPS-TPS liar itu. Sebagian besar di pinggir jalan sekarang udah nggak ada. Depan sekolah sudah nggak ada. Semua dijemput dari rumah. Nah ini terus akan kita lakukan. Kita akan bangun pusat daur ulang di setiap kecamatan. Jadi kalau yang lolos dari rumah di daur ulang dipilah lagi. Organik kan organik. Anorganik sehari 80 ton. 80 ton anorganik ya. Iya, kalau itu dijual semua punya nilai ekonomi ratusan juta itu. Iya. Baru yang anorganiknya bisa composting, bisa jadi pabrik pupuk dan lain-lain. Di TPA Talanggulo sudah ada pihak ketiga yang mengelola, yang direncanakan mau mengelola, lagi proses. Nah, yang kedua keamanan. Keamanan ini kan penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau kota perdagangan dan jasa nggak aman, nggak ada yang mau datang, akhirnya ekonomi akan hancur.
Maka dibuatlah program CCTV integratif. Oh, Jadi dari pasangnya semua di RT mana tuh? dipasang di masyarakat yang nentukan titiknya. Oh, Ini daerah rawan di RT kami dipasang, Oke. di-connect jadi satu sistem di Jambi City Operation Center. Jadi dari handphone saya bisa dilihat Bisa lihat seluruh kota Jambi yang sekota dipasang tadi. Jambi. Ya, nanti Sekarang sudah berapa banyak dipasang CCTV-nya? sudah hampir 1000. 1000, Mas. Sudah hampir Ya, 1000. luar Jadi biasa. itu sedang dimasukkan dalam satu server cloud gitu, Ya, cloud, sehingga kalau ada kejadian atau preventifnya ada keributan kelihatan ramai bisa diintervensi dari segi keamanan dan lain-lain. Nah itu kemudian kita kan ingin memang problem berikutnya itu banjir, kota tangguh. Iya, iya. Apalagi kita di pinggir sungai, Sungai pinggir Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Sungai terpanjang di Sumatera. Ada kawasan daerah aliran sungai itu memang sudah secara alam budaya masyarakatnya sudah rumahnya panggung. Iya, dari dulu memang. Dari dulu. Iya. Jadi kalau mereka nyebutnya bukan banjir air naik, kan? Karena bisa banjir mancing. udah terbiasa. Udah terbiasa. Tapi di kawasan pemukiman yang dibangun baru, perluasan kota ini, bangunan tambah padat, Iya. aliran air Airnya yang terbatas. ke Batanghari, ketika Batanghari lagi tinggi nggak bisa masuk, Pak. Maka konsepnya tentu membangun kolam-kolam retensi. Nah, sekarang sedang dikerjakan di kawasan Palimo 9 hektar, Iya. sedang dikerjakan. Namanya Telago Kajang Lako. Iya. Itu adalah problem utama sistem asam, terpanjang anak sungai yang menuju Batanghari dan penduduk paling padat. 60% banjir di situ. Nah, mudah-mudahan dengan terbangunnya kolam retensi ini bisa mengurangi lah untuk di sistem asam. Iya. Kemudian ada 2 sistem lain, Kenali dan lain-lain. Jadi itu masalah perkotaan yang menjadi PR kami pemerintahan saat ini untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, sampah, keamanan, dan kemudian banjir supaya kota ini tangguh. Nah, tol Trans Sumatera akan nyambung, Pak. Sekarang sedang dikerjakan sampai Krengat dan lain-lain. Ini potensi. Ketika terkonek semua daerah, maka kawasan perbatasan Sumsel, kawasan perbatasan Riau, itu lebih dekat ke Jambi. Iya, betul. Wisatanya, Iya. belanjanya, berobat, sekolah, dan lain-lain. Iya. Maka kota perdagangan jasa ini harus kita kuatkan, Pak. Dengan cara apa? Membuka ruang, karpet merah untuk investor. Iya. Perizinan kita permudah, apapun didorong supaya investasi senang masuk Jambi. Iya. Ini loh jaminannya. Kita bersih, Iya. kita aman, jalur konektivitas Bebas banjir. Bebas banjir. Iya. Konektivitasnya bagus. Iya. Trans Sumatera terhubung. Ayo investasi. Nah, dengan investasi Jambi naik, lapangan kerja terbuka, maka pengangguran turun. Iya. Pertumbuhan ekonomi naik, UMKM naik. Iya. Itu harapan dan mimpi kita semua sebenarnya, Pak. Iya. Baik, Diaspora Jambi. Ya, tadi sudah kita dengarkan ya, 3 program yang luar biasa dilakukan Pak Wali, yaitu tadi satu adalah masalah sampah, ya. Kemudian yang kedua adalah masalah keamanan, yang ketiga masalah banjir. Dan selamat Pak Wali, sudah menjadi percontohan nasional, mendapat penghargaan dari Mendagri yang disebut dengan program Bahagia. Kota Jambi Bahagia. Kota Bahagia. Baik. Nah, tadi terakhir Pak Wali juga sampaikan pada diaspora, ya, pengusaha-pengusaha yang baik yang ada di Indonesia maupun diaspora di Jambi, ya, kalau seandainya berminat untuk ikut berinvestasi, tadi sudah siapkan karpet merah sama Pak Wali untuk pulang ke Jambi membangun kota Jambi. Pak Wali, nah tadi sudah 3 program disampaikan yang luar biasa. Apalagi Pak Wali, ada program tambahan nggak yang berbeda dengan tempat lain atau juga berbeda dengan wali kota sebelumnya? Ya, diferensiasi lah gitu. Silakan. Jadi dari 11 program itu tadi Kampung Bahagia, Kota Tangguh untuk berkaitan dengan banjir, sampah. Nah, kemudian kita punya namanya Rumel, Ruang Milenial. Ruang Milenial. Karena saya sudah melihat demografi penduduk Jambi, ternyata usia produktifnya sudah 71%. 71%. Yang kelompok milenial itu sudah 52%. Mereka lebih banyak. Apa maknanya? Ini sebuah sumber daya yang besar, tapi kalau nggak dikelola dengan baik,
dia jadi masalah Pak. Iya, Itulah iya. makanya sering terjadi kenakalan remaja, Remaja, ya, geng motor sekarang masih jadi masalah sekali. Iya, 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 iya. Maka melalui ruang milenial ini kita harus memperbanyak ruang-ruang terbuka Oke, untuk ya, anak-anak. ya, ya. Misalnya begitu saya dilantik, saya melakukan revitalisasi taman remaja. Ya, ya. Namanya taman remaja, Ya. tapi gelap. Ya, ya, Di situ ya. anak pang, malam, Ya, itu kriminal. Ya. Nah, sekarang saya buka Bang, saya Ya. rubah namanya berdasarkan saran dari orang adat, Banjuran Budaya. Banjuran budaya. Iya, Banjuran itu Budaya, kumpulan budaya. Iya, Jadi anak muda setiap malam bisa tampil, Iya. kadang ada komunitas reptil, Iya. komunitas macam-macam Oh, tampil di situ, dan itu ramai sekali anak-anak muda, Iya, terutama yang mendorong itu. Kemudian juga di banyak tempat, Terminal Rawasari, Kota Tua, kita kepengen itu semua maju. Nah sekarang juga di Telago Kajang Lako yang kolam retensi banjir prioritas menyelesaikan masalah, tapi di situ kita harus ada ruang terbuka hijau. jadi situ akan buat ruang terbuka. Ruang Apa terbuka rencana hijau. yang dibangun Ya, situ? jadi Pak ada Wali? kurang lebih 1/2 hektar Ya. ruang terbuka yang bisa digunakan oleh anak-anak muda. Apakah penampilan grup band, apakah ada kegiatan untuk UMKM. Kawasan UMKM sendiri sudah kita siapkan. Jadi yang ada permanen. kawasan UMKM, Ya. kemudian olahraga, Olahraga ada jogging track, track juga ada. track dibelah oleh jembatan. Ya, ya, Nah, pengembangan ke depan BUMD kita dorong wisata air, Pak. ya, ya, ya. Perahu-perahuan, Ya. bebek-bebekan, Ya, ya. apa jet ski dan lain-lain. Ya, ya. Karena itu kawasannya 9 hektar. Ya. Nah, jadi memang program kita adalah bagaimana supaya ruang-ruang untuk milenial ini, Ya. yang jumlahnya banyak tadi, Bang, Ya. itu bisa terwadahi. Ya, ya, ya. Apa ya, bakat mereka itu. Iya, iya. Jangan ke yang Tersalurkan negatif lah, tersalurkan Iya, energi. iya. Nah, yang ketiga, nama programnya Balikan, Balai Latihan Kerja Tematik. Balai Latihan Kerja Tematik. Oh. Itu adalah pelatihan untuk anak-anak muda. Ada yang pelatihan AI, ada sudah yang dilakukan itu. fashion. Jadi kita kolaborasi. Oh, kolaborasi. Ada banyak stakeholder ya. Stakeholder. Ada dari perusahaan di bidang IT ngasih latihan, ada dari kementerian. Oke. Nah, kita selalu membuat assessment dulu. Anak muda ini pengen latihan apa? Oke. Oh, pengen latihan digital marketing. Kita datangkan. Dan itu sudah ribuan, Bang. Ribuan. Nah, tadi apalagi bisa didukung, bisa BLK permanen. Kita belum punya BLK permanen, tapi program latihannya yang kita jemput. Baik dari latihan BLK Padang, dari Medan, dari mana-mana yang ada program. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita sedang latihan tematik saudara-saudara anak-anak kita yang mau ke Jepang. 150. 150. Itu Ya, 150 itu programnya berapa lama? Mereka bisa 3 tahun di 3 Jepang. tahun. Nah, tapi ini baru sudah berapa angkatan? Baru mau mulai untuk yang pemerintah menginisiasi. Kalau yang swasta sudah banyak. Nah, kita ingin menginisiasi supaya kepercayaan masyarakat tinggi, pemerintah ikut sama dengan kementerian, Bang. Iya, iya, iya. Rekrutmen nanti dilatih, mudah-mudahan mereka bisa berangkat, bisa magang di Jepang, dapat uang sambil sekolah, Bang. Jadi dia bisa sekolah online dengan perguruan tinggi, jadi pulang tinggal ujian, bisa dapat gelar sarjana, dapat uang modal kan, karena kan di sana salary-nya lumayan, dapat pengalaman yang luar biasa ya. Nah, itu Balikat, Bang. Karena memang kalau ini nggak kita kejar, anak-anak muda ini diarahkan ke yang positif, pasti negatif. Sekarang masih ada di hampir di semua kota, termasuk Jambi, motor dan lain-lain itu harus diintegrasikan dengan ini penyaluran ruang milenial dan balai latihan kerja tematik. Dan tentu juga program Kampung Bahagia di RT-RT boleh mengadakan lapangan olahraga, tenis meja, voli, sepak bola untuk anak-anak muda. Tapi memang tantangan kita ke depan, Bang, karena disrupsi informasi tadi. Kadang mereka itu dipengaruhinya melalui sosmed itu paling manas-manasi, akhirnya panas anak muda dengan anak muda. Nah, ini yang terus kita lakukan gitu. Baik, Pak Wali, luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Pak Wali ya. Ini kan baru setahun ya. Setahun ini masih ada waktu lebih kurang sekitar 3 tahun lagi. Insyaallah. Pak Wali, dalam waktu yang lebih kurang 3 tahun ini, legasi apa yang Bapak akan lakukan lagi sehingga nanti insya Allah nama Bapak akan dikenang di kota Jambi? Jadi sebenarnya
tujuan untuk dikenangnya mungkin tidak, tapi bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi ya. tadi, masalah-masalah kebersihan, Iya, masalah keamanan, ya. masalah banjir. Alhamdulillah di tengah ekonomi yang sekarang kita banyak mendapatkan bantuan-bantuan Bang dari pusat, dari luar negara donor. Sehingga apa yang dibangun yang butuh investasi besar itu sebagian besar tidak menggunakan APBD. Misalnya kita mendorong pembangunan kolam retensi tadi. Itu yang dari JICA ya? Ya, dari JICA. Dari Balai itu kan Kementerian PU bangunnya. Kemudian pembebasan lahannya patungan Bang. Kota, provinsi, dan pusat. Kemudian kita juga mendorong pembangunan sekolah rakyat. Kan pusat juga yang bangun Bang. Alhamdulillah di kawasan Bagan Pete sudah terbangun sekolah rakyat 5 hektar lebih, itu 370 siswa sekarang sudah di asrama di situ, mendorong pertumbuhan ekonomi di situ. Jadi setiap pembangunan yang dilakukan harus mampu mendorong, mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya, ikut terangkat. Nah, itu yang kita perjuangkan. Makanya memang investor itu menjadi sangat penting sekarang di tengah kemampuan fiskal daerah yang tidak terlalu tinggi ya, ruang fiskalnya. Kita harus ngajak itu tadi Pak, ya dari pusat, dari investasi, dari negara-negara donor, supaya membangun Jambi. Diaspora, tadi kan Pak Wali udah ceritakan ya bagaimana Pak Wali ya melakukan aktivitas untuk melibatkan stakeholder yang lain ya di luar kota Jambi, seperti tadi ada lembaga bantuan luar negeri seperti JICA, kemudian kementerian, ya kemudian juga stakeholder yang lain. Kan ini kan perlu skill khusus Pak Wali, ya kan? Nah, ini mungkin bisa jadi model juga, contoh juga untuk kota-kota, kabupaten di Provinsi Jambi atau yang tempat lain juga. Itu skill apa tuh Pak Wali yang bisa membuat Pak Wali bisa mendatangkan investor, mendatangkan lembaga donor, mendatangkan kementerian untuk membangun kota Jambi, Pak Wali? Skillnya apa tuh? Rahasianya lah. Ya, alhamdulillah kota Jambi banyak menjadi anggota organisasi-organisasi internasional juga, misalnya kayak UCLG. Kemudian juga kita juga aktif di asosiasi pemerintah kota, APECSI. Jadi kuncinya memang silaturahmi dan komunikasi dengan semua pihak. Insya Allah kalau komunikasinya bagus, kita banyak mendapatkan bantuan dukungan termasuk kita dapat sweret system, misalnya pengelolaan IPAL cair komunal itu yang di Sijinjang, itu juga bantuan dari luar. TPA Talanggulo juga dari KfW Jerman. Jadi itu manfaat dari kita ikut organisasi-organisasi internasional. Baik diaspora, nah kita sudah sampai di ujung, karena kalau seandainya kita nggak stop nih Pak Wali nih, kita bisa sampai lama sekali banyak kita diskusikan. Tentu waktunya juga terbatas, Pak Wali juga ada kesibukan ya. Nah Pak Wali, sebelum kita tutup, apa harapan Pak Wali khususnya kepada warga Jambi dulu ya, di Jambi dulu nih, apa kira-kira ekspektasi Pak Wali, harapannya? Ya, yang pertama tentu untuk seluruh warga Jambi yang tinggal di Jambi, kita memiliki program tidak akan sukses kalau tidak didukung oleh masyarakat. Jadi harapannya ayo kita sama-sama bersama-sama membangun Jambi yang kita cintai ini. Nah, untuk yang di luar Jambi, banyak saudara-saudara kita yang dari Jambi sudah sukses di mana-mana. Tetap cinta kampung halaman, tanah pilih Pusako Betua Jambi ini harus kita tingkatkan untuk bisa berkolaborasi dalam hal apa saja kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Di bidang SDM boleh, SDA boleh, investasi di bidang pariwisata boleh, apapun kami sangat terbuka menyiapkan untuk saudara-saudara kami yang sukses di luar-luar. Kita bangun Jambi, dan itu sudah banyak saudara-saudara kita yang sukses di luar menghubungi saya, Pak kami mau investasi ini, ayo silakan, apa yang peluangnya, dan itu saya kira akan mempercepat akselerasi pembangunan di kota Jambi. Baik, audiens diaspora Jambi yang ada di Indonesia maupun luar negeri, kita sudah sampai di ujung ya diskusi tadi, ngobrol-ngobrol dengan Pak Wali yang sudah menyiapkan waktu untuk
podcast kita. Ya, kita berdoa semoga Pak Wali tetap sehat. Amin. Kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan tadi itu bisa ditingkatkan, ya. Ya, Bang. Kemudian juga tadi Pak Wali juga berpesan kepada diaspora, ya, silakan kembali ke Jambi untuk ikut berkontribusi, ya, membangun Jambi dengan dalam bentuk apapun, ya. Mudah-mudahan Jambi tetap maju, Amin. ya. Kemudian juga menjadi contoh untuk kabupaten kota yang lain di seluruh Indonesia. Amin. Sekali lagi, terima kasih Pak Wali. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses semuanya. Baik diaspora, ya, kita tutup acara ngobrol kita di podcast kita BMKG Talk, ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wali. Ya, makasih Bang.